Apa sih sebenarnya yang ditulis dalam bab 1? Nah, saudara, ini kan isinya tentang latar belakang. Nah, ini yang poin penting mesti di-highlight adalah satu, alasan. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Ini saudara mesti cerita betul-betul alasan mesti sangat-sangat saintifik ya. Jadi isinya tuh sebenarnya di bab 1 itu bukan pendapat saudara ya. Di bab 1 itu saudara bercerita tentang pendapat orang lain. Saudara mengquote daripada data, fakta, hasil penelitian sebelumnya. Kemudian saudara menyusun yang bisa menjelaskan mengapa penelitian ini atau investigasi ini penting untuk dilakukan. Jadi isinya mesti sesuatu yang sifatnya convincing, ya. Harus dapat meyakinkan bahwa topik ini memang penting untuk diteliti. Nah, saudara bayangkan saja nih, misalkan saudara dapat dana penelitian ya. Ya, dulu saya sering ikut lomba karya tulis ya. Jadi ada baik sekali karya tulis yang masuk ya, topik penelitian masuk ya. Kemudian panitia tanya nih, ya, tim reviewer tanya, kenapa saya harus mendanai penelitian kamu? Kenapa saya harus memberikan sejumlah uang untuk penelitian kamu? Nah, saya harus bisa benar-benar mesti menjelaskan kenapa ini topik penelitian ini sangat urgent. Ya. Jadi itu mesti berupa berisi data, fakta, hasil penelitian sebelumnya yang bisa meyakinkan orang. Ya. Jadi yang di luar pada itu yang nggak meyakinkan atau yang sifat umum, misalnya penyakit ini sudah banyak atau masalahnya sudah banyak, itu nggak usah dikemukakan. Ya. Nantinya pembaca mesti paham mengapa penelitian penting untuk diprioritaskan. Ya. Kemudian saya juga mesti lihat juga dari visible itu mampu laksana. Penelitian ini memang harus mampu dilaksanakan. Ya. Ada baik dari ruang lingkupnya, teknis penelitiannya, yang penting. Ini penting ya. Kalau saudara yang penting mau membuat satu topik penelitian, pastikan stok sampel itu tersedia dalam waktu penelitian ya. Karena gini, apalagi saudara dalam masa pandemi sekarang ini, pastikan sampel yang saudara ambil 300 memang harusnya mudah ya. Tapi kalau lain hal penelitian ini, kalau saudara mesti lihat kepada masa pandemi, stok sampelnya ada atau enggak ya. Karena kalau itu sampel sama stok sampelnya ada, artinya topik menarik itu jadi nggak visible ya, nggak mampu laksana. Yang penting adalah penelitian yang bagus, penelitian bisa jadi dan selesai ya. Sampelnya ada dan bisa dikumpulkan ya. Nah, saudara mungkin yang pertimbangan pada saat kita nggak tahu COVID sampai berapa lama ya. Tapi mungkin saudara membuat estimasi pengambilan sampel sebisa mungkin yang masih sifatnya online. Atau misalnya ke lapangan, sampai ke resiko ke lapangan, itu kontak dengan orang banyak itu berkurang ya. Pastikan biaya waktu juga sama ya. Ini kalau saudara mungkin penelitian tentang manusia sifatnya pakai kuesioner nggak tahu mahal ya. Contohnya, ini latar belakang ya. Saudara lihat, sampai saat ini belum banyak penelitian tentang faktor risiko pneumonia pada lansia. Dari penelitian yang sudah ada, terdapat hasil yang kontroversial. Problem 1. Carilah latar belakang isinya yang berisi sesuatu yang kontroversial. Ya. Jangan penelitian misalnya, sampai saat ini penelitian tentang rokok itu punya hubungan terhadap CA paru. Jadi alasannya nggak penting lagi. Karena kenapa? Dari penelitian lebih dari 30 tahun, dari ratusan penelitian, itu hasilnya memang sudah terbukti rokok itu ada hubungan dengan CA paru. Ngapain diteliti lagi? Ngapain diinvestigasi lagi? Ya. Penelitian sebelumnya menggunakan desain penelitian pakai cross sectional ya. Ini punya keterbatasan mencari hubungan sebab akibat. Ada banyak bias di dalamnya. Ada banyak kelemahan di dalam sebelumnya. Saudara boleh kemukakan mungkin saudara mungkin yang di sini masih ingat yang sudah pernah diajarkan kenapa sebenarnya kriteria Bradford Hill itu bisa dipakai yang tentang causation ya. Saudara bisa menampilkan bias yang muncul dari penelitian-penelitian sebelumnya apa, ada selection bias, ada information bias, sampaikan itu sebagai alasan problem ya. Atau dari desain studi dulu pakai desain studi cross-sectional. Nah, kalau penelitian saya itu beda. Karena kenapa? Saya akan menggunakan desain studi cohort, ada jawaban, ada pembaruan. Sehingga faktor risiko pneumonia itu bisa lebih jelas. Waktu dicari referensi, cari di PubMed, referensi bisa dipertanggungjawabkan. Carilah kelemahan dari penelitian. Lakukan critical appraisal dari penelitian tersebut. Penelitian yang sudah ada ini. Oke, cari kelemahannya. Apa sih kelemahan penelitian ini? Misalnya saudara lihat ya biasnya apa aja, confoundingnya apa aja. Kelemahan-kelemahan saudara cari, kemudian saudara tampilkan di alat latar belakang. Ya, jadi saudara ketemu alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan.